bukan gelar juara. Terkuak misi sebenarnya Bernardo Tavares di Piala Presiden. Hadapi Persija Jakarta, Hernando Ari bongkar misi besar Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Menentukan identitas permainan Bernardo Tavares. Eksperimen berbahaya Persebaya jelang Super League. Persija Jakarta jadi lawan ideal untuk mengukur mental Persebaya Surabaya sebelum Liga 1 dimulai. Tanda tanya besar Bajul Ijo, 5 teka-teki krusial Persebaya yang wajib terjawab lawan Persija. Bukan gelar juara. Terkuak misi sebenarnya Bernardo Tavares di Piala Presiden. Bukan trofi, bukan piala emas, dan sama sekali bukan status juara yang sedang dikejar Persebaya Surabaya di Piala Presiden. Di saat tim-tim pesaing bernafsu memburu mahkota pramusim, Bernardo Tavares justru melangkah dengan dingin. Bagi sang juru taktik, Piala Presiden bukanlah panggung selebrasi, melainkan sebuah laboratorium ekstrim, tempat ia membongkar dan merakit ulang kekuatan Bajul Ijo. Ada target yang jauh lebih krusial. Tavares sedang bertaruh dengan waktu demi menggembleng kebugaran fisik para pemain hingga level tertinggi, mencairkan chemistry antar lini, mempercepat adaptasi para amunisi baru, hingga menemukan formula racikan starting 11 yang paling mematikan. Semua keringat dan eksperimen beresiko ini dilakukan hanya untuk satu tujuan pasti: memastikan Persebaya Surabaya berubah menjadi monster menakutkan yang siap mengamuk di Liga 1 2026-2027. Sebab, bagi seorang Bernardo Tavares, Piala Pramusim hanyalah ilusi manis yang seringkali menipu. Dan ketika kompetisi resmi dimulai, panggung sesungguhnya baru saja dibuka. Hadapi Persija Jakarta, Hernando Ari bongkar misi besar Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Skuad asuhan Bernardo Tavares memanfaatkan setiap pertandingan untuk menyempurnakan pola permainan, sekaligus mempercepat adaptasi para pemain baru. Dengan jadwal pertandingan yang kompetitif, setiap laga menjadi tolok ukur kesiapan tim menghadapi musim panjang. Kiper Hernando Ari menilai proses membangun chemistry menjadi prioritas utama Persebaya Surabaya selama mengikuti turnamen tersebut. Menurutnya, kekompakan menjadi fondasi agar tim mampu tampil konsisten ketika kompetisi resmi bergulir. Kita sedang dalam masa menyatukan tim, dan juga ingin menjadi tim yang kompak, ujarnya. Jadi di masa Piala Presiden ini, kita bakal memanfaatkan pertandingan-pertandingan yang ada. Banyak pemain baru yang baru berkumpul. Kita harus menyatukan satu misi juga, satu visi untuk pertandingan-pertandingan yang ada ke depan. Pernyataan itu menggambarkan fokus utama Green Force pada fase pramusim. Selain mengevaluasi kualitas permainan, tim juga berusaha membangun komunikasi antar pemain agar semakin solid menghadapi tantangan musim baru. Menentukan identitas permainan Bernardo Tavares. Eksperimen berbahaya Persebaya jelang Super League. Waktu kian menipis, dan sinyal bahaya mulai menyala. Persebaya Surabaya sedang berada di persimpangan jalan paling krusial sebelum kompetisi Super League resmi dimulai. Bajul Ijo sejauh ini tampak masih meraba-raba wajah asli permainan mereka. Publik Surabaya dibuat bertanya-tanya, gaya apa yang sebenarnya ingin diusung? Apakah Persebaya akan setia dengan permainan possession ball yang mendominasi? Atau beralih ekstrim ke direct football yang mematikan lewat serangan balik cepat? Haruskah mereka menerapkan high pressing tanpa ampun sejak garis depan? Atau justru bermain rapi lewat build-up dari belakang? Piala Presiden kini resmi menjadi panggung penentuan. Di turnamen inilah panggung penghakiman itu digelar, tempat di mana Persebaya harus menemukan jiwa dan identitas sejati mereka sebelum terlambat. Sebab di panggung megah Super League nanti, tim yang kehilangan identitas hanyalah mangsa empuk yang tinggal menunggu waktu untuk dihancurkan. Persija Jakarta jadi lawan ideal untuk mengukur mental Persebaya Surabaya sebelum Liga 1 dimulai. Lupakan papan skor dan buang jauh-jauh obsesi angka 3 poin. Laga panas melawan Persija Jakarta bukanlah soal siapa yang tersenyum di akhir laga, melainkan sebuah penghakiman mental paling brutal bagi Persebaya Surabaya musim ini.
Laga klasik ini adalah tolok ukur sejati. Di garis pertarungan inilah bajul ijo akan diuji. Seberapa cepat reaksi mereka saat situasi berubah menjadi neraka, dan tim harus tertinggal lebih dulu. Apakah mental mereka merosot hancur atau justru bangkit mengamuk seperti monster yang terluka? Tak berhenti di situ, tembok organisasi bertahan Persebaya bakal digempur habis-habisan. Tidak ada lagi ruang untuk blunder konyol, sebab satu celah kecil di lini belakang akan langsung dibayar mahal oleh kepungan serangan lawan. Ujian sesungguhnya terletak pada komunikasi para pemain baru yang kini dipaksa menyatu dalam tekanan ribuan pasang mata. Mampukah koordinasi antar lini berjalan tanpa celah saat tensi tinggi memuncak? Disinilah kepemimpinan di lapangan dipertaruhkan. Di bawah Mister Gawang, Hernando Ari tak hanya dituntut melakukan penyelamatan ajaib, tapi juga berdiri sebagai benteng komando yang meniupkan keberanian ke dalam jiwa rekan-rekannya. Di balik garis lapangan, sang juru taktik Bernardo Tavares berdiri mengamati setiap jengkal pergerakan dengan tatapan dingin. Bagi Tavares, bentrok kontra Persija ini adalah kaca pembesar yang akan menelanjangi sejauh mana karakter asli Persebaya sudah terbentuk. Karena pada akhirnya, hasil akhir hanyalah catatan di atas kertas. Namun mentalitas yang tertempa di pertandingan inilah yang akan menentukan apakah Persebaya pantas disebut calon raja atau sekedar kontestan penjelajah kompetisi. Tanda tanya besar bajul ijo. 5 teka-teki krusial Persebaya yang wajib terjawab lawan Persija. Ujian paling menentukan akhirnya tiba. Panggung El Clasico menghadapi Persija Jakarta bukan sekedar laga gengsi biasa, melainkan medan pembuktian di mana 5 teka-teki terbesar Persebaya Surabaya wajib terjawab tanpa alibi. Pertanyaan pertama yang membakar ingatan publik Surabaya, siapakah yang layak menyandang status striker utama penentu kemenangan? Di saat yang sama, teka-teki di lini belakang kian memanas. Siapakah duet bek terbaik yang sanggup berdiri kukuh menahan gempuran mematikan lawan? Tak berhenti di situ, sorotan tajam mengarah ke jantung permainan. Siapa playmaker utama yang memegang kendali tempo dan mampu mengalirkan umpan-umpan memanjakan di area krusial? 2 jawaban tersisa berada di atas rumput hijau. Apakah strategi high pressing racikan tim sudah berjalan efektif untuk merusak skema lawan sejak menit awal? Dan yang tak kalah vital, apakah jajaran pemain asing baru benar-benar sudah menyatu dengan skema tim atau masih berjuang mencari ritme permainan mereka sendiri? 90 menit di atas lapangan kontra Persija akan membedah semuanya secara transparan. Tidak ada lagi ruang untuk eksperimen atau keraguan. Sebab ketika peluit panjang berbunyi, kelima teka-teki ini akan terkuak dengan gamblang. Apakah Persebaya telah menemukan ramuan emasnya? Atau justru terungkap bahwa puzzle besar bajul ijo masih jauh dari kata sempurna? Dilema pemain utama Persebaya. Siapa sosok yang paling pantas mengisi line up di Piala Presiden 2026? Laga Persebaya di Piala Presiden 2026 mungkin terlihat seperti turnamen pramusim biasa. Namun bagi Bernardo Tavares, pertandingan ini memiliki arti yang jauh lebih besar. Bukan sekadar mengejar kemenangan atas Persija atau lawan lainnya, melainkan menentukan siapa yang benar-benar pantas mengisi starting 11 ketika Super League resmi dimulai. Inilah ujian sesungguhnya bagi seluruh pemain Persebaya. Setiap menit yang dimainkan di Piala Presiden menjadi kesempatan terakhir untuk membuktikan kualitas. Kesalahan sekecil apapun bisa membuat seorang pemain kehilangan tempat di tim utama. Sebaliknya, satu penampilan impresif bisa mengubah status dari pelapis menjadi pilihan utama. Persaingan kini terjadi di hampir semua lini. Di sektor pertahanan, pemain lama harus mempertahankan posisinya dari ancaman rekrutan baru yang datang dengan ambisi besar. Di lini tengah, kreativitas, disiplin, dan kemampuan membaca permainan menjadi penilaian utama Bernardo Tavares. Sementara di lini depan, persaingan semakin panas. Para penyerang dituntut tidak hanya mencetak gol, tetapi juga mampu menekan lawan, membuka ruang, dan menjalankan instruksi taktik dengan sempurna. Pemain-pemain baru pun belum bisa merasa aman. Nama besar dan status sebagai rekrutan asing bukan jaminan otomatis menjadi starter. Mereka tetap harus menunjukkan bahwa kualitasnya benar-benar mampu mengangkat performa tim. Jika Super League dimulai minggu depan,
besar kemungkinan Bernardo Tavares sudah memiliki gambaran kerangka utama skuadnya. Namun beberapa posisi masih terbuka, dan keputusan akhir akan ditentukan oleh performa, bukan reputasi. Karena pada akhirnya, Piala Presiden bukan sekadar ajang pemanasan bagi Persebaya. Turnamen ini adalah ruang sidang terakhir sebelum vonis dijatuhkan. Dan ketika peluit pertama Super League berbunyi, hanya 11 pemain terbaik yang akan dipercaya membawa lambang bajul ijo sejak menit pertama. Itulah keputusan yang bisa menentukan arah perjalanan Persebaya sepanjang musim. Persija Jakarta baru 60%. Akankah Bernardo Tavares langsung menekan sejak menit awal? Jelang duel panas di Piala Presiden 2026, muncul satu pengakuan yang langsung menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Kubu Persija Jakarta mengakui bahwa kondisi tim mereka belum mencapai performa terbaik. Persentase kesiapan disebut masih berada di kisaran 60%. Sebuah fakta yang tentu bisa mengubah jalannya pertandingan. Lalu pertanyaannya, apakah Bernardo Tavares akan memanfaatkan momen ini? Jika melihat karakter kepelatihannya, Bernardo dikenal berani memainkan pressing tinggi ketika melihat lawan belum berada dalam kondisi ideal. Menekan sejak menit pertama bisa menjadi cara paling efektif untuk memaksa Persija melakukan kesalahan dan menguasai tempo pertandingan. Namun di sisi lain, Persebaya juga masih berada dalam proses membangun kekompakan. Sejumlah wajah baru masih membutuhkan waktu untuk menyatu dengan sistem permainan yang diinginkan sang pelatih. Artinya, Bernardo dihadapkan pada dua pilihan penting. Pilihan pertama, bermain agresif sejak awal dan mencoba memanfaatkan kondisi Persija yang belum sepenuhnya siap. Atau pilihan kedua, tetap bermain lebih terukur, fokus membangun chemistry antar pemain, menjaga organisasi permainan, dan menjadikan pertandingan ini sebagai bagian dari proses menuju kompetisi yang sesungguhnya. Keputusan itu menjadi sangat menarik, karena hasil pertandingan mungkin bukan prioritas utama. Yang jauh lebih penting adalah melihat seberapa cepat para pemain Persebaya memahami filosofi permainan yang mulai diterapkan Bernardo Tavares. Jika pressing berjalan efektif, Persebaya bisa mengirim sinyal kuat bahwa mereka siap bersaing sejak pekan pertama musim ini. Namun jika Bernardo memilih pendekatan yang lebih sabar, itu menunjukkan bahwa proyek jangka panjang masih menjadi fokus utama dibanding kemenangan sesaat. Satu hal yang pasti, ketika peluit kick-off dibunyikan nanti, pertandingan ini bukan hanya mempertemukan dua rival besar. Ini akan menjadi panggung pertama yang memperlihatkan seberapa jauh identitas baru Persebaya benar-benar mulai terbentuk. Dan apakah keberanian Bernardo Tavares akan menjadi senjata yang mengubah arah musim bajul ijo? Tiga hal yang wajib terlihat dari Persebaya saat lawan Persija. Tanda bajul ijo siap bersaing. Laga Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta di Piala Presiden 2026 bukan sekedar soal menang atau kalah. Di balik pertandingan ini, ada tiga hal penting yang wajib terlihat jika bajul ijo benar-benar ingin menjadi penantang serius musim ini. Hal pertama adalah pressing yang lebih rapi. Di bawah arahan Bernardo Tavares, Persebaya diharapkan mampu menekan lawan secara kolektif, bukan sekedar mengandalkan satu atau dua pemain. Jika pressing berjalan efektif sejak awal, Persija akan dipaksa kehilangan ruang untuk mengembangkan permainan. Hal kedua adalah transisi bertahan. Sepanjang musim lalu, momen kehilangan bola masih menjadi salah satu pekerjaan rumah Persebaya. Kini, publik ingin melihat seberapa cepat seluruh pemain kembali ke posisi bertahan dan memutus serangan lawan sebelum berkembang menjadi peluang berbahaya. Lalu yang paling dinantikan adalah kombinasi pemain asing. Perhatian tentu tertuju kepada Francisco Rivera, sosok yang diproyeksikan menjadi otak serangan Persebaya. Kreativitas, visi bermain, dan umpan-umpannya akan menjadi kunci dalam membuka pertahanan Persija. Di lini depan, semua mata juga akan mengarah kepada Alex Martins. Bomber yang mulai menunjukkan ketajamannya di laga uji coba itu diharapkan mampu membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi mesin gol baru bajul ijo. Ketika kreativitas Rivera bertemu dengan naluri mencetak gol Alex Martins, Persebaya berpotensi memiliki duet yang sangat berbahaya. Namun pada akhirnya, pertandingan ini bukan hanya tentang skor akhir. Yang ingin dilihat adalah apakah identitas permainan Persebaya benar-benar sudah terbentuk. Apakah setiap lini sudah bergerak sebagai satu kesatuan, atau justru masih membutuhkan banyak pembenahan sebelum kompetisi resmi dimulai?
Karena jika tiga hal itu benar-benar terlihat saat menghadapi Persija, maka pesan yang dikirim Persebaya kepada seluruh pesaingnya akan sangat jelas. Bajul Ijo bukan hanya datang untuk meramaikan persaingan musim ini. Mereka datang dengan satu tujuan besar, mengembalikan nama Persebaya ke barisan terdepan sepak bola Indonesia.